cewek yang diedor habis gitu. Oh iya, Di questionnya adalah titik mana titik mana bisa berubah kan? Iya, akhirnya karena akhirnya suatu mama gue telepon, terakhir mama gue telepon. Ingat kok baik-baik nak ya. Mama bicara cuma satu kali. Itu perempuan tidak baik buat kamu. Kaget lah gue, marah dong. Manis lah, totoan apa kamu? Orang kamu nggak kenal juga gitu-gitu. Pokoknya nanti kau lihat, dia akan datang suatu hari dan dia akan ngomong dia sudah tidak mau sama kamu. Bagaimanapun kau pertahankan, tetap dia tidak akan mau sama kamu. Kejadian hari itu, seminggu setelah gue nelfon, kejadian. Itu gue sampai, itu cewek ngomong di depan gue kebayang ngomongan mak gue. Terus gue diem gitu, shock gue. Kondisi nggak stabil kan, mental gue langsung kayak berantakan gitu. Nah disitulah gue mulai ngerasa kacau otak gue. Tiba-tiba ada banyak suara. Gue bilang gue gila. Akhirnya gue pergi keluar dari kosan gue. Dan sebelum gue pergi, emang gue gila juga tuh. Gue tulis pergi mencari Tuhan di temboknya gede banget. Gue takutnya gue nggak balik, ada petunjuk tuh buat orang. Terus udah gue tidur di jalan supaya lu tahu kan kalau lagi depresinya tinggi, kayak dimanapun kalau bisa bikin lu nyaman walaupun itu nggak elok, lu akan di situ, iya kan? Akhirnya tidur di jalan, akhirnya kenyamukan ya. Gue pergilah, terus mulai gila tuh. Gue pergi masuk masjid, gue mulai nyari Tuhan tuh. Mau ngampu, marah banget gue dalam hidup gue. Gila, makhlukmu yang paling mencintaimu, tai. Gitu gue sampai ngomong gitu. Maaf ya, ini dulu ya. Ngapain gue beragama? Ngapain gue bertuhan? Manusia yang paling worship you. Ngerti kan maksud gue? Marahnya segitunya gue. Masuklah awal ke masjid. Karena dulu kan masih kecil kan memang gue banyak numpang-numpang, jadi gue banyak belajar agama. Dan gue meyakini di setiap agama Tuhannya sama, Tuhannya satu gitu. Jadi ya mungkin di masjid kali ya gitu kan bahasa gue saat itu. Gue masih ingat lah beberapa hafalan sholat gue. Allahu Akbar, gitu. Ada Tuhan, gue gak ngerasa ada Tuhan. Gue gak nyalain masjidnya, yang gue salahin diri gue. Gue pergi lagi, gue pergi ke rumah teman gue. Gue berharap teman gue bisa ngasih gue petunjuk kali ya. Nggak ada juga, ya ada nambah gue pusing. Dia cerita masalah itu, gue tambah pusing. Pergi ke gereja, gue duduk di bait paling depan. Di gerejanya Gilbert Lumendo. Gue duduk paling depan, air mata gue bercucuran. I don't feel any God. Gue gak ngerasa ada Tuhan sama sekali. Akhirnya stres, tambah stres. Terus gue keinget ada momen dimana gue pengen bawa cewek itu ke gunung. Akhirnya gue ke gunung menenangkan diri. Itulah gue nyampe di Gunung Kerinci. Lewat perjalanan pesawat, gue turun di Jambi 12 jam, gue menuju ke Kerinci. Di sanalah gue kontemplasi lama di sebuah penginapan untuk traveler yang murah meriah, yang tempat tidurnya ada kutu-kutunya ya. Tiap malam gue duduk merenung, gue liatin gunung yang ada depan gue. Otak gue udah kemana-mana. Isinya cuman Tuhan, memang ada Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan apa? Semua orang ngomong Tuhan, tapi hidupnya tak bertuhan. Ini gue ngomong apa adanya ya, maaf ya, jangan ada yang tersinggung ya. Gue minta maaf dulu ya. Saat itu semua orang bisa bicara tinggi tentang pengetahuan tentang Tuhan. Hidupnya tidak bertuhan, perbuatannya tidak bertuhan. So what is God? Everybody bilang Tuhan saya benar, ini saya benar, tapi kelakuan hidupnya tidak bertuhan. Saya pendosa, saya datang di hadapanmu Tuhan bukan untuk kasih tahu saya orang benar, saya pendosa. Tapi apakah kau membelaku? Tidak. Wah itu tuh sampai segitu marahnya gue. Tapi orang-orang munafik itu yang bicara tentang Tuhan, tapi hidupnya tidak bertuhan, you bela mereka. So I have to worship you. Itu marahnya gue sampai di situ tuh. Maaf ya. Aman dong. Segitu marahnya gue. Ya paling nggak kalian bisa ngeraba dikit lah marahnya. Wah stresnya tinggi akhirnya ya ini udah ngomongnya udah begitu kan udah ngaco. Udahlah. Ada satu momen karena udah stres udah mulai ada suara-suara ngobrol sendiri nih bro.
Lucu banget, aneh banget tuh. Kayak ada suara kecil gitu. Tiba-tiba suara itu nyuruh gue naik ke gunung. Terus gue jawab lagi, buat apa? Tolol. Ya daripada ngapa-ngapain, kan kamu cari Tuhan. Emang di gunung itu ada Tuhan? Ada. Aneh banget bro. Ada. Lu kondisi kayak begitu lu naik gak? Lu nggak ngapa-ngapain nih? Naik lah. Naik, sama gue naik dengan polos, dengan tolol, nggak bawa perlengkapan banyak, air cuma botol habis lah tengah jalan. Naiknya jam 3 pagi, jam 12 udah kelingan, udah habis airnya. Gue menghindari keramaian, jalan sendiri. Wah udah mulai halu bro. Jam 3 gue udah mulai halu. Udah ngomong sendiri aja, mata gue udah begini nih. Tuhan kalau memang ada, Tuhan tahu saya Allah. Gue udah begitu bro. Udah kayak orang mau tidur, dan gue pengen banget tidur saat itu. Kalau bisa pergi juga sekalian dari dunia ini gak apa-apa. Maksudnya perginya enak kan, gak sakit kan. Tuhan ada, saya haus. Maksudnya Tuhan tahu saya butuh air. Udah aneh anjing, tiba-tiba ada genangan air. Ada genangan air tuh anjing lu, gue pas liat, wah ada genangan air gitu. Terus karena memang lu haus, alamiah badan lu pasti pengen minum kan mungkin. Jadi gue ambil kaos kaki gue buka, gue saring, gue masukin ke bekas botol yang kosong gue, ya gue minum seadanya lah, agak kuning-kuning dikit tuh. Sembari jalan lagi, oh Tuhan memang ada, Tuhan tahu saya lapar. Berapa menit kemudian, sekitar setengah jaman lah. Gue kalau nggak salah hitung ya, gue nggak hitung baik itu, gue nemu bekas makanan, kayaknya bekas ditinggal gitu. Gue makan tuh sisa. Terus gue jalan lagi, terus gue ngomong gini, oke, sepertinya akan berulang-ulang saja begini kalau memang Tuhan ada. Nanti apa yang gue mau tiba-tiba ada, terus berulang lagi. Tapi nggak ada poin. Kacau ya. Terus akhirnya tiba-tiba badan gue dingin, terus gue ngedrop, terus gue tiduran gini loh, kayak di lantai gini, kayak gue gini gitu loh, kayak gitu di tanah, kayak tanah liat gitu, kayak gunung ya, dingin kan. Terus tiba-tiba air mata gue jatuh gitu. Terus gue ngomong di gini, berbisik pada bumi tapi didengarkan. Udah itu gue hilang. Adalah gue di satu kayak dimensi, menurut gue tuh mimpi. Di situ gue mengalami perjalanan yang gue nggak bisa cerita panjang banget itu gue rasanya. Tapi setelah itu beberapa jam kemudian gue dibangunin sama orang. Yang nemuin gue tuh sekelompok orang, terus mereka foto-foto lagi. Ada di Google, mereka ngepost gara-gara pernah dengar cerita ini. Baju gue ternyata udah robek-robek. Apa gue jatuh kali ya? Nggak tahu juga ya. Udah lah, abis itu gue turun. Nah ini magicnya, gue ngerasa yang tadi mimpi. Ya dong, kan lu tidur ya berarti ya. Begitu gue turun di bawah, tiba-tiba sampai di kaki gunung. Kan udah ada orang nyariin kan, karena kan gue ada kontekan sama satu orang di sana, namanya Yuda Kerinci. Tiba-tiba ada suara nyuruh gue ngeliat ke atas, terus gue ngeliat gini. Tiba-tiba ada kayak energi, gue nggak kelihatan ya, masuk ke sini terus muter, terus gue gini, gitu loh, kayak sesak hilang semua, kayak keangkat gitu. Terus air mata gue jatuh sendiri, terus tiba-tiba bunyi, berjalanlah lurus pada kebenaranku maka engkau akan melihat semua. Udah begitu endingnya terakhir. Berarti orang perjalanan spiritual. Iya, nah di situ kenapa gue pelan-pelan mulai berubah. Jadi tiap orang kan punya fase berubahnya masing-masing ya. Di situ gue mendapat banyak sekali wisdom. Gue ngelihat bahwa apapun yang gue lakukan di dunia itu pasti akan banyak orang yang merasa bahwa gue nggak setuju. Ada juga yang percaya setuju. Tapi setelah kejadian itu kan gue perdalam ya lebih jauh. Kan gue baca kitabnya tuh, Alkitab sama Al-Quran gue baca semua. Karena gue pengen cari Tuhan. Gue bukan mau cari agama lagi, gue mau cari Tuhan. Karena menurut gue Tuhan itu besar kan. Yes. Melebihi apapun kan? Jadi gue mau cari Tuhan. Gue perdalam sampai akhirnya gue menemukan. Gue gak berani cerita sih di sini. Gue menemukan bahwa ternyata selama ini
Pengenalan kita dangkal banget ya, gitu. Harusnya kayak gitu. Kita ingin membuat Tuhan seperti apa yang kita pikirkan. Itu dangkal banget menurut gua. Which is God is beyond, is huge. Kita nggak tahu Dan yang apa-apa. paling lucu adalah orang pengen ketemu Tuhan tuh lucu menurut gua ya. Ya. Kenapa? It's almost impossible to meet God in person. Kecuali ada firman-Nya. Ngerti kan? Karena Tuhan itu representasi dari Tuhan itu firman Tuhan. Firman Allah kan, firman-Nya. Kalau gimana cara ketemunya? Nggak bisa. Kira nih. Kok jadi terlalu ini ya, spiritual ya? Oke, kita ganti ya. Tapi yang bikin seru adalah kan nggak gampang seseorang berubah dari kebiasaan buruknya menjadi yang sekarang, dan apalagi kita tahu Kodensu sekarang bisa menjadi salah satu orang besar di dunia industri Indonesia lah. Menurut orang. Ya Menurut dari sudut gua pandang banyak tetap orang. melihat gua dari kacamata Tuhan, gua kecil. Ya pasti. Nah, dan itu kan nggak gampang gitu loh. Karena Kodensu kan banyak dark era dulu. Terus tiba-tiba bisa jadi, kalau nggak tiba-tiba ya, perjalanannya sekarang kayak berputar balik gitu. Apa yang ngebuat ternyata ya jawabannya perjalanan spiritual. Iya. Itu amat sangat seru, amat sangat menarik gitu. Kayak kita laki-laki demen deh obrolan-obrolan tengah malam kayak begitu ya. Iya. Karena setiap orang punya momennya. Makanya kayak Brevi cerita ke gua, Arab cerita gua, siapapun cerita sama gua, mungkin lu bisa ngerasa energi gua tidak menghakimi. Energi gua tuh apalagi namanya mengerti. Karena yang membuat kita bisa mengerti itu spiritual. Ya. Logik itu akan membuat kita ngomong benar salah. Lu benar, lu salah. Itu dangkal. Masa mesti diajari benar salah? Udah tahu lah itu benar dan salah. Pertanyaannya, benar salah itu lu mau pakai buat apa? Lu mau pakai untuk menciptakan kebencian, atau lu mau pakai untuk mencari perdamaian? Karena di hidup ini udah terlalu banyak kebencian, terlalu banyak hate. Everybody hate everybody. Yes. So ujung-ujungnya benar dan salah kan? So in the end of the day, kita semua masuk neraka.